Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Sudah sekian lama saya tidak menjumpai para subscriber yang sudah sangat banyak. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap sehat fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini ya tanggal 14 November bertepatan dengan hari diabetes mellitus dunia ya. Dan tepat di hari ini saya terpicu lagi untuk hadir ya, menemani para pemirsa semuanya ya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan terus mengajak bagaimana kita hidup sehat ya, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan juga spiritual. Nah, dalam rangka memperingati Hari Diabetes Dunia tanggal 14 November ini, ada beberapa informasi yang mudah-mudahan kita menjadi punya kesadaran baru bahwa semua orang ya, itu bisa terkena diabetes. Ilmuwan memperkirakan di tahun 2022 saja sudah ada 800 juta orang di dunia yang mengidap diabetes ya. Baik diabetes tipe 1 yang lebih sulit untuk dikendalikan ya, maupun diabetes tipe 2 yang ini sama sekali tidak ada unsur keturunan ya. Sebuah studi mengungkapkan bahwa persentase orang dewasa yang mengidap diabetes di seluruh dunia meningkat 2 kali lipat selama 3 dekade atau 30 tahun terakhir ini. Dan peningkatan terbesar terjadi di negara berkembang, tentu termasuk negara kita tercinta Indonesia ya. Menurut analisis baru dalam jurnal The Lancet ya, kondisi kesehatan serius ini mempengaruhi sekitar 14% dari semua orang dewasa di seluruh dunia pada tahun 2022. Jumlah ini naik 2 kali lipat ya dibanding tahun 1990, jadi kira-kira 30 tahun. Nah, di balik angka global ini tentu angka nasional di tiap negara cukup variatif ya. Angka diabetes tetap sama atau bahkan menurun di beberapa negara kaya seperti Jepang ya, seperti Kanada, dan juga negara-negara Eropa Barat seperti Perancis dan Denmark. Beban diabetes ini yang tidak diobati semakin ditanggung oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Jadi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan diabetes ini akan menambah beban ya kalau tidak segera diatasi. Misalnya di Pakistan ya, hampir sepertiga wanita di sana mengidap diabetes yang jumlahnya lebih besar dibanding tahun 1990. Nah, apa kemungkinan pemicu naiknya diabetes global ini? Banyak peneliti menyimpulkan bahwa obesitas adalah pendorong penting yang memicu diabetes mellitus tipe 2. Sama halnya seperti pola makan yang tidak sehat. Selain itu, kesenjangan pengobatan di negara-negara kaya dan miskin juga semakin melebar. Dari satu hasil studi, para peneliti memperkirakan 3 dari 5 orang
dengan diabetes yang berusia di atas 30 tahun tidak menerima pengobatan, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan ya. Sekitar hampir sepertiga dari kasus tersebut terjadi di India ya. Jadi di India, negara yang punya penduduk cukup besar ya, mungkin hari ini nomor 2 setelah China. Di Afrika Sub-Sahara hanya 5 hingga 10% orang dewasa dengan diabetes yang menerima pengobatan. Artinya hampir 90% tidak berobat dengan baik. Di beberapa negara berkembang seperti Meksiko berhasil mengatasi ini, tetapi secara keseluruhan kesenjangan global ini makin melebar. Hal ini terutama sangat memprihatinkan karena orang dengan diabetes ini cenderung lebih muda di negara-negara berpenghasilan rendah, termasuk di Indonesia. Nanti coba kita upas juga tentang diabetes di Indonesia. Dan tentu saja dengan diabetes yang tidak diobati, tidak ditreatment secara benar, maka akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang banyak ya. Komplikasi tersebut ya, termasuk amputasi, penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan juga kehilangan penglihatan. Bahkan juga dalam beberapa kasus bisa memacu kematian dini. Jadi demikian kondisi saat ini di Hari Diabetes Internasional. Ya, jumlahnya sekarang sudah sekitar 800 juta jiwa, dan banyak di antara para penderita ini tidak mendapatkan perawatan ya. Bahkan juga kalau kita lihat di banyak di sekitar kita ya, banyak yang tidak sadar bahwa dirinya ada diabetes ya. Kasus COVID beberapa tahun yang lalu itu ya, tahun 2001 ya, itu menunjukkan ya betapa banyak juga yang meninggal itu karena ada komplikasi dengan diabetes dan tidak diketahui diabetesnya ya. Demikian informasi tentang diabetes mellitus di seluruh dunia ya, kondisinya, dan tentu informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi tentu untuk menjaga kita, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Yang belum ada diabetes, mari kita cegah jangan sampai kena diabetes. Yang sudah ada diabetes, ya mari kita jaga badan kita sebaik-baiknya, tetap lakukan pengendalian dalam konsumsi makan kita, pengendalian di dalam meningkatkan aktivitas fisik kita ya. Dan sebisa mungkin memang mari kita turunkan berat badan jika kita hari ini termasuk menderita obesitas atau setidak-tidaknya kita mengalami kelebihan berat badan. Tetap sehat, tetap semangat di Hari Diabetes Internasional, Hari Diabetes Dunia. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.